Fahmi di sini, dan video ini akan membahas tentang kamus At-Taufik yang baru saja saya beli dari Shopee. Worth it atau enggak? Kenapa saya merekomendasikan ini? Oke, simak terus videonya sampai selesai. Oke, jadi kamus ini saya beli dari Shopee. Ini harganya kalau saya beli di Kudus ya. Ini dari Sodik Amanah. Alamatnya di Kudus, Jawa Tengah, Pondok Pesantren MUS YK atau MUS YK, Musyik Ma'had Ulumi Syariah Jambuhul Quran, Kudus. Harganya 103.000. Tapi karena ada ongkos kirimnya dari Kudus ke Demak sekitar 12 kalau nggak 13.000, maka totalnya 118.000. Oke, kita buka ya. Seperti apa isinya? Apakah sesuai dengan harapan? Oke. Dan ini dia kamus At-Taufik. Kamus At-Taufik. Ini bungkusnya seperti ini. Kayaknya nggak perlu ya. Oke, ini dia kamus At-Taufik. Kenapa saya merekomendasikan ini? Karena sekarang lagi ramai Ramadan tahun ini di Facebook, banyak nih Gus, Kiai, dan Bunyai, banyak yang mengadakan pengajian online. Nah, pengajian online oleh para Gus dan Kiai tersebut banyak menggunakan bahasa Jawa. Kamus ini tidak hanya menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia saja, tapi juga ada bahasa Jawanya. Jadi bahasa Arab, bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Misalkan lafaz jadda dalam bahasa Indonesia bermakna apa, kemudian dalam bahasa Jawanya bermakna apa. Coba kita langsung cek penggunaan kamus ini. Jadda berarti kita cari di lafaz ini huruf jim. Nah, ini dia. Ini dia huruf jimnya. Ini dia huruf jimnya. Nah, setelah kita ketemu huruf jim, maka kita cari huruf setelahnya. Setelahnya jadda dari jadda. Maka kita cari jim yang berpasangan langsung dengan dal. Nah, ini keistimewaan kamus ini. Jadi kamus ini langsung menentukan apa yang lafaz kita mau cari dengan huruf hijaiyah di depannya. Misalkan jadda dari jim sama dal, kita langsung cari jim sama dal. Kalau ini jim sama sa berarti bukan. Kalau ini jim sama dal berarti ini yang kita cari. Nah, kemudian kita langsung mencari urutan ke bawah. Jadda langsung ada tasrifnya. Jadda ya juddu jaddun. Jadda ya juddu jaddun. Wajiddatun wajadatun ijtihad. Nah, itu jadda berarti bermakna, di sini disebutkan jadda bahasa Indonesianya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, giat atau membaguskan. Nah, bahasa Jawanya usaha kanthi temenan, atau makna yang kedua membagusake. Jadi jadda bisa bermakna usaha kanthi temenanan dan bisa bermakna membagusake. Nah, ini salah satu keunggulan dari kamus At-Taufik ya. Dari kamus At-Taufik tidak hanya menerjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tapi juga ada Jawanya, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang masih pemula belajar bahasa Arab atau belajar kitab kuning dengan para Gus, para Romo Yai, atau dengan para Bunyai yang kebanyakan mereka berasal dari Jawa dan memaknai kitab dengan bahasa Jawa. Ini menjadi salah satu kunci. Nah, kekurangan dari kamus ini adalah tidak ada penanda huruf hijaiyahnya, hanya polosan seperti ini. Ini polos. Nah, ini polos. Nah, karena polos, maka kita sulit. Misalkan kita mencari huruf mim, madda misalkan, susah. Kita harus mencari mengurutkan satu-satu. Nah, misalkan kita mau mencari koro, misalkan kita harus nyari kof. Nah, ini nggak ada abjadnya di sini. Jadi kita harus pasang abjad sendiri. Nah, bagaimana cara pasang abjad tersebut?
Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana cara memasangnya agar ke depan apabila kita ingin menggunakan kamus ini, maka kita tidak perlu membuang waktu terlalu lama. Langsung kita cabut mim ada di mana, berarti kita cari madal lebih mudah. Jim ada di mana, kita cari jadda lebih mudah. Begitu ya. Oke, langsung saja. Kita yang perlu kita siapkan adalah kertas, kemudian bolpen, dan juga gunting. Oke, lalu kita potong kertasnya menjadi seperti apa terserah. Kalau saya lebih suka membentuk seperti ini. Nah, ini semisal seperti ini ya, kita gunting secukupnya saja, lalu kita kasih abjad. Nah, misalkan ini kita kasih huruf hamzah, jadinya seperti ini. Nah, hamzah di sini. Nah, setelah ini ada tulisannya hamzah, maka kita pasangkan langsung dengan kamusnya. Kita cari hamzah yang ada di kamus. Nah, ini dia huruf hamzah. Ini huruf hamzah, maka kita langsung tempelkan hamzahnya atau alifnya ada di sini. Nah, setelah itu kita butuh ini lakban. Jadi alatnya ada lakban, ada gunting, dan ada kertas. Oke, lalu kita lakban, bisa menggunakan lakban yang lebih kecil tentunya. Oke, akhirnya selesai juga. Inilah penampakan kamus At-Taufik yang sudah saya kasih tanda, karena memang sebelumnya tidak ada. Jadi begini, ada saya kasih tanda di mana alif, di mana ba, di mana sa, di mana shad, di mana dhad, di mana mim, di mana kaf, di mana shin, dan seterusnya. Dan ini akan mempermudah kita untuk mencari lafaz, terutama lafaz-lafaz yang memang menurut kita agak sulit ya. Misalkan kiai-kiai kuno memaknai asyuyu dengan kata kuncoro atau sumrambah. Nah, mungkin kita generasi milenial sekarang agak kesulitan, apa sih sumrambah itu apa, kuncoro itu maknanya apa. Coba kita cari langsung di kamus. Contoh asyuyu berarti shin ya. Langsung kita cari, buka di sini shin. Ini dia shin, kemudian syuyu berarti shin ya. Langsung kita cari shin dan berdampingan langsung dengan ya. Ini dia shin ya. Lalu kita cocokkan shin ya wawu, berarti hampir ada di akhir. Nah, oke. Ini dia langsung ketemu asyuyu. Artinya di sini dijelaskan sama dengan intisyar. Artinya bisa tersebar, bisa sumrambah, bisa meratani, dan bisa kuncoro. Ini dalam bahasa Jawanya. Dalam bahasa Indonesianya artinya adalah hal yang tersiar, tersebar, menyeluruh, meratai, atau terkenal. Nah, jadi kalau misalkan ada kiai kita atau bunyai kita memaknai asyuyu wasyuyu ulan kuncoro, nah kita kan kadang tidak tahu ya apa itu kuncoro. Nah, dengan kamus ini kita langsung bisa mengetahui bahasa Indonesianya seperti apa, atau bahasa Jawa lain yang lebih mudah digunakan seperti apa. Begitu, ini adalah keunggulan dari kamus ini, dan menurut saya kamus ini sangat rekomend, dan tentu akan saya gunakan untuk pembuatan video-video berikutnya dalam membedah teks dalam bahasa Arab, dan tentunya dengan pendekatan gramatikal untuk pemula. Sekali lagi, untuk pemula yang ingin mengetahui kenapa min dibaca min, man dibaca man, dan kenapa akhir kata dibaca u, a, atau u. Misalkan minallahi, kenapa tidak minallahu, kenapa tidak minallah.
Saksikan terus video selanjutnya, kita akan bahas satu persatu, kita akan kupas tuntas. Dan untuk pendekatan makna, kita gunakan kamus At-Taufik. Sekian dari saya, sampai jumpa.